Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Di hari ini, aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan love reading untuk Juli 2022 ya, dan ini untuk zodiak Gemini. Oke, Gemini, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau kamu ingin konseling atau ingin personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Aku menawarkan konseling secara spiritual dan astrologi Vedic. Ya, aku sedikit berbeda dari tarot reader lain, bukan karena pembawaan atau apapun yang aku sajikan di sini, bukan. Namun cara pandang aku dan cara aku untuk memberikan energi yang aku baca. Oke, jadi aku bakal ngeliat psikologinya, spiritualitasnya, ya, dan juga gimana berchat kamu. Oke, jadi itulah yang aku bilang apa membedakan aku dari tarot reader kebanyakan. Oke, so Gemini, kalau nggak sesuai, nggak resonate, ya udah jangan dipaksakan, berarti ya memang bukan untuk kamu harus belajar. Aku juga harus belajar. Nggak ada yang benar-benar salah dan nggak ada yang benar-benar benar di dunia ini, ya. Karena salah versinya aku belum tentu salah di versi kamu, dan benarnya di versi aku belum tentu benar di dalam diri kamu sih. Energi itu yang nggak bisa dilihat baik dan buruk, positif dan negatif, no. Kalau begitu kamu akan stuck di dunia 3D, ibaratnya dalam 3D aja kamu gak akan bisa untuk melihat spiritualitas benar-benar itu seperti apa, ya. Oke, kita lihat untuk Gemini di Juli 2022. Ada labu ya, kalau kamu lihat sini. We need to let go each other go. Oke, kita lihat konteksnya gimana. I'm so attracted to you. Wow, dua kartu ini sama kayak kartunya Cancer tadi aku baca. I wish I could share my good news with you. Oke, lalu ada finding out the truth, crush with me. Namun energinya berbeda di sini. Aku ngelihat ya, energinya adalah memang energi pelepasan. Ada perpisahan di sini, atau energi seseorang yang udah let go, udah moving on dari apa yang udah terjadi sebelumnya, ya. Benar-benar kamu udah mengikhlaskan masa lalu, dan orang yang di masa lalu juga berusaha melakukan hal yang sama, ya. I bury myself in work to forget you. Dan ada I replay our conversation over and over. Udah, it was my fault, but I blame you. Dan di the bottom of the deck-nya ada I look for you everywhere. Sebenarnya kalau disuruh milih hati dia, jiwanya dia, misalnya gitu ditanyain dia maunya siapa, dia maunya kamu. Hanya aja ego dia nggak bisa. Ego dia bertentangan kencang, kuat banget di sini, ya, untuk mengatakan dia nggak mau dan dia nggak bisa bersama kamu. Kenapa kayak gitu? Karena semakin dia ngelihat kenyataan dimana ego dia selalu hancur saat dia dekat dengan kamu, dia nggak menyukainya, ya. Karena apalagi kalau ini laki-laki atau si dianya yang maskulin, ya. Jadi maskulin sini belum tentu twin flames, namun aku bilang energi ini karena kita semua mempunyai energi maskulin dan feminin dalam diri kita. Okay? Jadi ini ngasih lihat banget seseorang yang memang biasanya laki-laki memang ya memiliki maskulinitas yang lebih energi dalam diri dia, dan kalau ego dia tersakiti, ya biasanya dia nggak akan suka dan dia bakal biasanya menyerah, dan dia mencari hal lain yang lebih mudah agar dia nggak merasa sakit dan nggak merasa kecewa dengan egonya dia. So that's why di sini aku ngeliat dia memang tendensi dia untuk meninggalkan kamu karena dia nggak mampu, bukan karena kamu lebih buruk, bukan karena apa, no, karena dianya sih. Jadi kamu harus paham, saat seseorang meninggalkan kamu dan kamu udah berusaha sebaik-baiknya diri kamu, itu bukan karena diri kamu, tapi karena diri dia sendiri. Dia nggak bisa ngehandle kamu, dia nggak bisa ngehandle dirinya dia. So nggak perlu untuk merasa bersalah, nggak perlu untuk merasa buruk atau rendah diri, rendah keberhargaan diri kamu karena diperlakukan seperti itu, no.
ya. Karena apa? Kalau hal yang dia dapatkan sekarang itu lebih daripada kamu, dia nggak akan mudah untuk dapatinnya gitu. Justru hal yang dia dapatin sekarang itu lebih mudah daripada dia harus menjalani hubungan bersama kamu. So that's why dia mau, ya. Sih, kita lihat love oracle-nya untuk Gemini. Di Juli 2022. Talking interested, conversing more, await message arrives, text, call, email, hovering. Okay. Dan ada stab in the back, heartbreak, pain, separation, deception, shocking attack. See, healthy choices, making healthy choices in love and life. Self-love, self-care, being happier, coffin, endings bring new beginning, growth, change, liberation, transition. Jadi perubahan yang terjadi ini justru bagus banget. Jadi Gemini, apapun yang udah terjadi memang bagus banget untuk kamu ikhlasin. Karena dengan begini aku melihat membawa energi seseorang yang memang untuk kamu, ya. Karena nggak mungkin sesuatu berakhir tanpa ada sesuatu yang dimulai, sih. Itu pasti udah jalannya seperti itu, karena hidup ini adalah siklus, ya, pagi siang malam gitu terus-terusan. Gak mungkin akan malam terus, gak mungkin akan siang terus. Jadi apa yang udah hilang bakal ada lagi yang baru, kemungkinan besar lebih baik. So gak ada salahnya, dan memang jauh lebih baik kita memang mengikhlaskan apa yang memang gak bisa untuk kita di kehidupan ini, untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. See, soulmates, soul connection, partnership, agreement, soul contract. Karena aku lihat sekarang aku baca ini Sun masih di Gemini, ya. Ya, Sun masih di Gemini. Nanti di Juli bakal Sun masuk Cancer, dan di sini bakal ngasih lihat banget, ya, energi di mana memang apa yang memang benar-benar untuk kamu itu bermain. Ya, memang menyakitkan, mengecewakan, banyak tangisan yang keluar, kekecewaan, ya, namun bukan berarti itu akan terus-terusan seperti itu. Dan ini membawa soulmates kamu hadir dalam hidup kamu. Semakin kamu ikhlaskan, semakin mudah dia datang, ya. Semakin kamu sulit melepaskan, semakin sulit juga dia datang, ya. Orang ini secara energi udah mencari kamu udah lama, dari dulu, ya. Namun dia juga nggak tahu gimana harus mencari kamu. Karena saat kamu bisa melepaskan masa lalu kamu, disitulah dia akan sadar kalau dia memang butuh kamu, ya. Jadi memang jalannya, ya, kamu harus lepasin apa yang di masa lalu. Walaupun kamu masih sedikit tertuju dengan orang di masa lalu, mengingat dia, nggak apa-apa, ikhlaskan. Kalau cintanya masih ada, ya nggak apa-apa. Yang penting nggak dipaksakan untuk bersama dia. Karena orang yang hadir dalam hidup kamu di sini akan memberikan hal yang jauh lebih baik, Gemini, ataupun dia udah datang. Dan orang ini bakal sangat berkomitmen dengan kamu. See, preparing for union, new path, expansion, learning, transcending obstacle. Energi dia bagus banget. Dia akan membawa kamu ke union, atau dia membawa komitmen yang selama ini kamu cari. Dia sangat menyukai kamu, dan aku ngeliat nggak pakai waktu yang lama kamu juga akan sangat menyukai dia. Kalian akan menyukai satu sama lain, dan nggak ada salahnya menjalani suatu hubungan kalau memang kalian berdua mau dan sama-sama menginginkan, ya, why not, gitu. Kesakitan, ya biarkan tinggal di masa lalu, kecewaan, ya biarkan di tempatnya di masa lalu, nggak perlu kita bawa-bawa lagi. Yang kita perlu bawa hanya pembelajarannya. Okay? Dan ada not enough, frustrated in relationship, lack of confidence, self-sabotage, fear of egoism, jealousy. Aku ngelihat ini adalah jealousy dari mantannya kamu. Sepertinya dia nggak terima jika kamu dapat seseorang yang jauh lebih baik daripada dia, lebih misalnya mapan, tampan,
lebih cantik, pokoknya lebih daripada dia. Karena dia meninggalkan kamu kemarin, dia mencari kesalahan kamu banyak banget untuk dia ngerasa gak sakit dan gak kecewa, dan dia ngerasa kamu gak akan bisa menggantikan dia, dan malahan kamu bisa menggantikan dia lebih daripada yang dia sangka. Dan itu yang membuat dia jealous ya, orangnya cemburu berat, padahal mungkin dia udah ada yang baru ya, udah ada yang lain, namun tetap aja dia merasakan itu. Kenapa ya? Karena seven house-nya kamu di sini, Gemini adalah Sagittarius ya. Sagittarius adalah energi, di dalamnya ada energi mula ya, energi dimana seseorang yang akan kembali ke tempat dimana dia pernah merasakan cinta dan kasih sayang. Dan aku lihat bisa sampai cukup lama dia akan cemburu, dan dia akan mencari tahu tentang kamu dan pasangan baru kamu di sini. Karena kecemburuan dia dalam sekali di sini. Dia benar-benar tidak terima kamu bersama yang lain, padahal dia udah bersama orang lain. How pathetic sih. Kita lihat tarotnya untuk Gemini. Oracle of Clouds, Perceptive. Ada Apprentice of Clouds, Ambition. Dan ada Justice, Balance. Dan ada The World and Ascension. Curiosity, wow. The Magician, Creation. Dan ada Rejuvenation, sih. Energi di mana pasangan kamu atau orang yang memang untuk kamu much better than him atau than her, itu membuat dia wow gitu, insecure ya, dan dia ngerasa dia benar-benar justru miss. Dia akan ngerasa dia kehilangan orang yang sebenarnya jauh lebih baik ya daripada yang dia pertahankan saat ini. But ya, seseorang yang memiliki egoisannya bakal memang mendapatkan hal seperti itu. Itu karma dari apa yang kita pilih. Ibaratnya itu udah risiko. Kalau kita memilih yang mudah, ya begitu juga apa yang bakal terjadinya nantinya. Namun kalau kita berusaha sebaik-baiknya, ya nggak mencari hal yang mudah, namun kita mau untuk belajar dan berjuang, kita bakal tahu apa yang kita dapatkan juga something worth it, toh something valuable. Transition, si pasangan kamu atau orang baru di sini akan membawa si collaboration ke arah yang jauh lebih baik, ke energi yang lebih baik. Nggak akan menuntut kamu secara berlebihan. Take a leap ya, dia benar-benar membawa kamu mulai dari awal. Bukan berarti kalian harus susah gitu, no, mulai dari awal artinya untuk kalian sama-sama belajar tentang cinta dan kasih sayang. Lupakan masa lalu, mulailah masa ataupun rahasia kalian berdua. Just two of you gitu, both of you, hanya kalian berdua, nggak perlu untuk bercermin dengan apa yang di masa lalu ya sih. Dan begitu aku ngelihat hubungannya juga membawa ke arah wealth yang sangat bagus. Wow. Nine of Clouds, Anxiety. Memang akan ada ketakutan, kecewaan, berarti ya that's okay. Jangan sampai itu mengontrol hidup kamu ya. Jadikan itu sebagai pembelajaran ya. Hal yang terjadi bukan karena kita buruk, kita salah, kita dihukum. Karma itu karena kita dihukum, no. Itu artinya hanya hal yang harus kita jalani. Scene-nya udah seperti itu, skenario-nya udah kayak gitu ya, ibaratnya mau gimana, jalannya ya udah kayak gitu. Okay? Namun kita nggak perlu untuk terbawa emosi, karena apapun yang terjadi di dalamnya ini memang harus terjadi. Mau kita nangis darah, mau kita gimana pun, kalau memang harus terjadi ya harus terjadi kan. So ibaratnya kita menangisi apa yang udah terjadi ya useless, pointless, nggak berguna, nggak ada artinya, nggak ada tujuannya sih. Okay, Master of Raindrops, Emotional Maturity. Okay,
Wheel of Fortune, cycle, seperti aku bilang teh, siklus. Hard work, ya. Ace of Gems, opportunity. Sih saat kamu bertemu dengan dia, kamu bakal tahu dia adalah seseorang yang memang diberikan atau memang hadir di dunia ini sebagai pasangan kamu, karena dia orang yang sama seperti kamu. Dia akan menghargai setiap perjuangan yang udah kamu lakukan. Dia akan menerima kamu apa adanya, dan dia adalah orang yang berjuang dan bekerja keras seperti kamu, bukan seseorang yang hanya memikirkan perasaan dia, overthinking gitu ya. No, dia adalah orang yang memang selalu stay untuk kamu. Abundance, competition, generosity, adventure, sensitivity, sih energi baru, petualangan baru, strength, compassion. Energi Leo di sini jadi akan membawa kamu ke energi yang jauh lebih baik dan lebih aman, seperti layaknya singa ya. Dia hanya perlu untuk menandai apa yang dia punya. Setelah dia menandai, dia akan kembali istirahat, ataupun dia akan kembali untuk bekerja keras mencari mangsa atau mencari makannya dia. Setelah itu dia akan tidur lagi dengan nyenyak sih. Jadi hubungan kalian bakal terlihat ya simpel, sederhana, namun ya memang justru membahagiakan. So why not untuk dimulai kan, dan dijalani bersama. Okay? So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Untuk Gemini, limitation inspire innovation. Apapun yang memperlihatkan kalian kayak sulit untuk bersama saat ini, no, itu hanya sebagai batu loncatan untuk kalian maju. Jadi apapun yang menjadi halangan sebenarnya gak akan menjadi halangan jika kalian berdua mau dan mampu ya. What do you really want? Sih pesan semesta, apakah kamu benar-benar menginginkan hubungan ini? Kalau kamu mau sih, kamu gak perlu untuk validasi dari siapapun, dari orang lain. Kamu yang menjalani, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu sih. Dan begitu kamu bakal tahu apapun yang terjadi sekarang ini akan kamu syukuri nantinya, gak akan ada penyesalan. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Gemini. Bye bye.